إله إلا الله محمد رسول الله. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa naghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhal muslimun, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah, Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, yang telah memberikan karunia iman dan Islam sehingga kita bisa berkumpul beribadah pada Jumat yang mulia pada siang hari ini. Salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabatnya, para pengikutnya yang istiqomah hingga akhir zaman. Pesan inti khutbah Jumat adalah khatib berwasiat terutama kepada diri sendiri dan pada umumnya kepada para jamaah yang hadir. Marilah kita senantiasa meningkatkan iman dan takwa kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala guna mendapatkan ridho dan diridhoinya, agar supaya hidup kita selamat dan bahagia di dunia maupun di akhirat kelak. Amin. Pada kesempatan Jumat terakhir di bulan Ramadan tahun ini, marilah kita introspeksi, merefleksi diri, muhasabah sebagai cara untuk memperbaiki hati, melatih membersihkan dan mensucikan diri. Muhasabah penting untuk meneliti kembali dalam arus kedalaman hati di dalam diri, sejauh mana dan sedalam apa iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang manifestasinya seberapa besar amalan dan seberapa luas manfaat migunani kita kepada sesama dan semesta. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Muhasabah atau introspeksi diri merupakan hal yang sangat penting untuk menilai, juga melakukan benchmarking dan positioning dengan merenungkan pencapaian amal ibadah kita selama bulan mulia yang penuh berkah ini. Pertanyaan reflektifnya, apakah kita telah menjadi orang-orang manusia yang berkualitas iman takwanya dalam menjalani puasa di bulan suci Ramadan ini? Bagaimana ciri-ciri manusia yang meningkat takwanya itu? Dan apakah kita termasuk manusia yang mendapatkan Lailatul Qadar, malam yang indah mulia bernilai 1000 bulan itu? Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, keindahan dan kemuliaan malam Lailatul Qadar ingin kita raih dan capai dengan memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita wajib berusaha berlomba-lomba dalam melaksanakan kebaikan. Fastabiqul khairat,
Inilah kesempatan yang langka dalam hidup kita di dunia ini. Belum tentu usia kita bisa mencapai 1000 bulan atau 83 tahun. Dalam surat Al-Qadar ayat 3 dinyatakan, Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Apakah tadi malam Jumat, ataukah malam-malam sebelumnya, ataukah malam-malam akhir Ramadan nanti yang masih berkesempatan? Hanya Allah Subhanahu wa taala yang Maha tahu dan Maha pengasih memberikan kepada siapa Lailatul Qadar itu dianugerahkan. Ada hal yang menarik di dalam surat Al-Qadar, yakni ketika terjadi pengulahan kata dalam bentuk pertanyaan dengan dua penjelasan. Tahukah kamu Lailatul Qadar? Allah berfirman, Lailatul Qadar utamanya melebihi 1000 malam, 1000 bulan. Yang kedua, Lailatul Qadar dijelaskan para malaikat turun dengan masing-masing membawa tugas kepada manusia, termasuk malaikat Jibril yang turun ke bumi. Para malaikat itu ditugaskan membawa kedamaian, keselamatan, kebahagiaan, serta memohonkan ampun manusia atas berbagai kesalahannya kepada Sang Maha Khalik sampai terbitnya fajar. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, bagaimana ciri-ciri manusia yang mendapatkan Lailatul Qadar itu? Dari berbagai riwayat disampaikan beberapa ciri, di sini disampaikan 4 saja. Pertama, manusia yang selalu berusaha menjadi lebih baik. Setelah mengalami pencerahan spiritual transformatif yang luar biasa, maka mendorong orang yang beriman itu untuk selalu meningkatkan dan cenderung berbuat baik dalam ibadah kepada Allah maupun dalam amalan yang memberikan manfaat bagi sesama dan alam sekitarnya. Yang kedua, ciri adalah merasa malu karena merasa kurang di dalam ibadah, sehingga mendorong untuk terus-menerus mengisi dan meningkatkan kualitas ibadah itu, baik ibadah yang wajib maupun yang sunnah. Sebagai hamba yang selalu kekurangan, maka akan terus berusaha memenuhi dengan berdoa, memohon ampunan dan karunia kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana hamba yang terus dan berjuang karena merasa tidak akan pernah cukup kecuali Allah memberikannya ridho dan meridhoi hambanya itu. Yang ketiga, ciri manusia yang Lailatul Qadar adalah memiliki sifat rendah hati. Seperti ilmu padi, berisi semakin berunduk. Merunduk bukan berarti lemah, namun memang berisi itu tidak pernah sombong dan jongkak terhadap orang lain. Ciri yang keempat adalah wajahnya gembira bersinar. Manusia yang tercerahkan akan memancarkan dari lubuk hatinya yang menghadirkan karakter mulia akhlakul karimah. Manusia yang bisa mengayomi orang di sekelilingnya, merasa tentram dan damai bersamanya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dalam kaitan ini Allah juga mengingatkan dalam firman-Nya surat Al-Ma'un ayat 1 sampai 7. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun alladzina hum yura'una wa yamna'unal ma'un. Tahukah kamu orang yang mendustakan agama, yaitu orang yang menghardik anak yatim,
tidak memberikan makan orang miskin, maka celakalah orang yang sholat, yaitu yang lalai terhadap sholatnya, yang berbuat riya dan enggan memberikan bantuan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, alhamdulillah di dalam kesempatan Ramadan ini gelora semangat gelombang untuk saling membantu menjadi bagian dari gerakan umat Islam untuk turut membantu meringankan kesulitan-kesulitan kehidupan yang dihadapi saudara-saudaranya, baik saudara sesama muslim maupun sebangsa dan senegara maupun warga dunia. Terbukti infak, sedekah dan zakat melimpah di mana-mana. Hanya bagaimana kita bisa melaksanakan pengelolaan manajemen zakat, infak, sedekah itu dengan sebaik-baiknya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, maka dengan momentum Ramadan diharapkan kita juga turut serta membangun kehidupan yang lebih baik. Banyak sekali rumah yatim piatu yang memerlukan uluran tangan kita, dan mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang tidak mendustakan agama karena telah membantu anak yatim, kaum duafa, kaum miskin dalam mengatasi kehidupannya dan menjadi manusia yang beriman dan bertakwa yang lebih baik. Manusia yang mendapatkan Lailatul Qadar tentu mereka yang tidak mendustakan agamanya. Dengan menjalankan sholat seraya memberikan manfaat mikunani, menyayangi anak yatim, memberikan makan orang miskin, suka memberi bantuan pertolongan, namun tidak sombong dan tidak riya. Manusia transformatif yang telah berpuasa selama Ramadan ini adalah manusia yang beriman dengan puasanya bisa meningkatkan kualitas takwanya. Manusia transformatif dengan jiwa yang teguh dan tegar dalam menjalankan kehidupan. Manusia transformatif dengan tekun, teliti dan telaten, sehingga bisa menjadi teladan kehidupannya bagi manusia lainnya. Manusia transformatif yang memiliki jiwa yang tenang, damai, yang disebut dalam Al-Quran nafsul mutmainnah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Fajr ayat 27 hingga 23. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah wadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai jiwa yang tenang dan damai, kembalilah kepada Tuhanmu Allah dengan hati yang ridho dan diridhoi, maka masuklah dalam jamaah hambaku bersama Rasulullah, masuklah ke dalam surgaku Allah. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, inilah satu undangan yang maha dahsyat dan maha indah kepada manusia yang memiliki jiwa yang tenang, damai dan bahagia, atau yang memiliki nafsul mutmainnah, untuk mudik ke kampung halaman surga yang kekal di akhirat nanti dalam panggilan dan pelukan ridho ilahi. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, semoga dengan Ramadan ini kita bisa mengambil hikmah, yaitu la'allakum tattaqun, puasa kita untuk meningkatkan takwa kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayati wa dzikril hakim. Aqulu qauli hadza fastaghfiruhu wa al-azim innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad
wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Faya ayuhan nas usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Para hadirin yang berbahagia, sebagai penutup khutbah ini, khatib menyampaikan pesan bahwa kita diwajibkan untuk selalu meningkatkan takwa kita kepada Allah. Melalui muhasabah, introspeksi, dan refleksi diri, kita diharapkan selalu bisa membangun amalan ibadah dengan ilmu yang bisa bermanfaat migunani. Perjuangan di hari-hari terakhir Ramadan tahun ini, kita terharu dengan waktu istimewa dan mulia yang akan segera meninggalkan kita. Oleh karena itu, marilah kita berdoa semoga Allah menggenapkan Ramadan tahun ini dan mempertemukan Ramadan tahun mendatang. Dengan penuh iman dan takwa, semoga kita akan menjadi manusia yang fitrah, menjadi manusia yang lebih baik, dan kita bisa mengakhiri khutbah ini dengan berdoa bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wal yatama wa yanha 'anil fahsai wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Wadhkurkumullahu azim yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Shadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aqimis shalah. La ilaha illallah Muhammadun Rasul